Terima kasih Anda masih bersama kami di Nusantara Petang. Kita masih berdialog mengenai perubahan struktur organisasi KPK yang saat ini semakin gemuk dan menjadi polemik bersama dengan peneliti ICW, Mas Kurnia Ramadana. Mas Kurnia, kalau begitu apa yang harus dilakukan Dewan Pengawas dalam hal ini? Dengan adanya penambahan-penambahan seperti itu, apakah kemudian kewenangannya menjadi semakin kecil atau seperti apa? Ya, Dewan Pengawas sudah pasti akan saling tumpang tindih ya dengan inspektorat yang akan dibentuk. Sebenarnya usulan ICW agar Dewan Pengawas itu segera bertindak dengan memanggil pimpinan KPK, mengevaluasi sekaligus menegur karena pembuatan regulasi ini secara terang benderang telah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan di atasnya, yaitu Undang-Undang tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Kalau ini tidak segera dilakukan, maka kepercayaan publik akan semakin menurun. Jika nantinya akan ada uji materi di Mahkamah Agung, dan Mahkamah Agung mengabulkan uji materi tersebut, maka dengan sendirinya peraturan Komisi nomor 7 tahun 2020 ini batal demi hukum. Dan struktur kedeputian, direktorat, dan jabatan lainnya dikembalikan seperti sedia kala. Jadi ini akan merugikan KPK sendiri. Secara sederhana seperti itu, Mbak. Perubahan struktur organisasi KPK ini apa dampaknya terhadap karakter KPK yang seharusnya independen? Ya, jadi semakin terlihat ya konteks pemberlakuan pasal 3 Undang-Undang KPK baru, yaitu KPK masuk rumpun eksekutif. Jadi kalau dilihat sebenarnya postur KPK hari ini kan postur yang sama seperti kelembagaan negara lainnya, terutama kalau kita melihat dibentuknya unsur inspektorat begitu. Dan kami sebenarnya di ICW sudah berulang kali mengingatkan KPK agar berhenti mengeluarkan kebijakan-kebijakan yang bernuansa kontroversial seperti ini. Ini sebenarnya berimplikasi kalau kita kaitkan dengan kontekstual saat ini. Ketika banyak pegawai KPK yang memilih untuk mengundurkan diri dari lembaga anti rasuah tersebut, karena sudah terang benderang kebijakan-kebijakannya banyak yang bernuansa kontroversi, begitu Mbak Tasya. Iya, dan banyak juga yang mengomentari mengenai adanya pengadaan staf sus ini juga membuka peluang KKN, begitu ya Mas Kurnia? Ya, bukan tidak mungkin terjadi nanti praktik-praktik nepotisme. Begitu. Jadi staf khusus ini sebenarnya bukanlah hal jabatan yang dibutuhkan oleh KPK. Justru dengan adanya staf khusus tersebut dipaksakan untuk ada, maka kita bisa melihat betapa buruknya kualitas pimpinan KPK saat ini sampai harus membentuk staf khusus yang sebenarnya keahliannya sudah ada pada pegawai KPK lainnya. Kalau begitu apa yang harus atau apa yang paling mendasar yang dibutuhkan oleh KPK saat ini? Ya, yang dibutuhkan KPK saat ini adalah pertama komitmen ya dari pimpinan KPK untuk serius memperkuat kelembagaan KPK dan memaksimalkan fungsi KPK sebagai trigger mekanisme, menunjukkan kepada publik hasil-hasil yang konkret begitu. Mbak Tasya, penting untuk ketahui bahwa saat ini beberapa waktu lalu sebenarnya KPK juga menciptakan kontroversi kembali ketika mengusulkan kenaikan gaji pimpinan KPK yang mulanya 100 juta diduga sampai 300 atau 400 juta. Pengadaan mobil dinas mewah yang seharga 1 miliar bagi pimpinan KPK. Tentu ini kan menurunkan derajat integritas kelembagaan KPK. Ke depan publik tidak akan percaya lagi ketika KPK mengkampanyekan nilai-nilai integritas. Karena tidak ada sosok tauladan di KPK yang mana itu harus diperlihatkan oleh pimpinan KPK. Apalagi ditambah dengan keluarnya peraturan komisi ini. Begitu Mbak Tasya. Oke, baik. Kalau begitu kira-kira apa yang bisa kita harapkan kepada KPK ke depannya jika ini nanti akan diteruskan? Ya, kami mengusulkan agar pimpinan KPK segera membatalkan peraturan Komisi 7 tahun 2020 ini, dan kami juga mendorong agar pegawai KPK juga bisa bertindak di sini, karena mereka lah sebenarnya pihak yang paling terdampak untuk mengajukan uji materi ke Mahkamah Agung, membandingkan peraturan Komisi 7 tahun 2020 dengan bunyi Undang-Undang KPK. Itu sangat kontras sekali perbedaan. Dengan adanya penggemukan ini juga tentunya adanya
pembengkakan anggaran ya, Mas Benar, Kurnia. Ini bagaimana implikasinya ke Ya, depannya? jadi dengan banyaknya kedeputian baru, direktorat baru sudah pasti akan berimplikasi pada membesarnya atau membengkaknya anggaran yang dibutuhkan oleh KPK. Publik akan membandingkan apakah sejalan anggaran yang dikeluarkan oleh negara dengan prestasi yang ditunjukkan oleh KPK. Bisa dibuktikan sepanjang tahun 2020 ini ada 4 lembaga survei yang menyebutkan bahwa terjadi degradasi kepercayaan publik kepada KPK. Maka dari itu tidak tepat jika harus mengeluarkan atau menggelontorkan uang yang luar biasa besar di tengah prestasi yang sangat minim. Saya rasa itu Mbak Tasya. Baik, mungkin ada closing statement yang ingin diutarakan oleh Mas Kurnia? Ya, peraturan Komisi Nomor 7 Tahun 2020 ini sebenarnya tidak ada urgensitasnya. Dan bahkan terlihat ada upaya dari beberapa orang di KPK yang menginginkan lembaga pemberantasan korupsi ini semakin menurun derajat kepercayaannya di depan publik. Dengan banyaknya kontroversi selama ini yang masyarakat bisa lihat di KPK. Ke depan memang KPK harus memfokuskan diri pada tugas-tugas utama KPK untuk memberantas korupsi dan menunjukkan role model bagi masyarakat, role model bagi lembaga negara, role model bagi penegak hukum lain untuk menciptakan situasi yang baik untuk memberantas korupsi secara maksimal. Dan itu sama sekali tidak terlihat sepanjang Firly Bahuri dilantik sejak 20 Desember sampai hari ini. Begitu Mbak Tasya. Baik, Mas Kurnia, terima kasih sudah bergabung bersama kami di Dialog Nusantara Petang. Pemirsa, demikian penjelasan dari Mas Kurnia Ramadana, peneliti ICW mengenai adanya perombakan di struktur organisasi KPK.